Setelah 24 hari dirawat di rumah sakit, Sony Septian akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan oleh dokter kondisinya sudah mulai membaik pasca menjalani operasi penyempitan pembuluh darah di kepala. Sony tampak keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda. Semburat kebahagiaan tentu saja terpendar di wajah Sony, khususnya Fairuz Arafi. Meski sudah kembali ke rumah, namun Sony masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol. Bahkan Sony masih mengeluhkan pusing di kepala dan juga sakit pada tenggorokan. Makasih ya. Untuk dulu masih sakit nggak sih Kak? Nanti masih ada fisioterapi dan harus ada check up. Tapi harus masuk bolak-balik. Iya, masih harus Kalau bolak-balik. terapi masih nggak sih? Masih nanti harus bolak-balik ke sini. Meski demikian, kembalinya Sony ke rumah memang sangat dinanti oleh keluarga, terutama anak-anak tercinta. Sambutan hangat meski hanya sederhana, namun membuat Sony bahagia. Terpampang sebuah dekorasi sederhana namun penuh makna dengan balon-balon warna-warni serta tulisan Welcome Back. Anak-anaknya tampak bahagia sambil memeluk Sony. Udah masih ketemu anak-anaknya masih di rumah tunggu lagi. Iya, yuk mari balik dulu ya. Makasih doanya. Yuk. Di lain peristiwa, selingkuh adalah salah satu masalah yang sering menghancurkan hubungan percintaan. Lantas apa saja sebab-sebab orang berselingkuh? Seorang psikolog wanita mendadak viral di jejaring maya ketika ia mengungkap ada 3 hal yang membuat orang selingkuh: tempat gym, medsos, dan tempat kerja. Tentu saja ucapan Indah Sundari itu menjadi perhatian warganet. Misalnya ini tempat berselingkuh itu ketemunya di mana sih? Aku pernah baca penelitiannya. Oh, iya. Ada 3 tempat yang sering terjadi perselingkuhan. Yang pertama tuh tempat nge-gym. Oh, tempat nge-gym. Tempat nge-gym. Waduh. Karena ada beberapa orang tuh yang datang ke tempat gym ya bukan untuk olahraga, tapi memang untuk citra diri, untuk showing themselves, itu kan ada juga gitu. Yang pertama tempat gym, yang kedua social media. Oke. Micro cheating kayak flirting lewat chat dan lain sebagainya. Ketiga tempat kerja. Gitu. Dan mostly sebenarnya paling banyak di antara ketiga ini tempat kerja. Tentu saja ucapan Indah tersebut mengingat kembali kasus rumah tangga Ari Wibowo dan Inge hingga akhirnya bercerai. Inge yang banyak berkegiatan olahraga di gym diduga memiliki relasi spesial dengan pria lain oleh Ari. Namun saat itu Inge membantah kabar burung tersebut meski Ari sempat memberikan banyak bukti. Oh enggak ada. Saya pastikan tidak ada will atau pill karena berdasarkan gugatan. Di dalam gugatan itu karena dinyatakan sudah tidak harmonis lagi. Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Sejak kapan ada dugaan perbuatan mungkin kecurigaannya besar ini gimana? Bisa dicek sejauh mana hubungannya. Ya, kan Inge kan fitness terus di tempat yang sama. Tak hanya itu, perselingkuhan di tempat kerja hingga medsos pun sempat ramai jadi perbincangan publik ketika Syahnaz Sadiqah bermain api dengan Randy Kajarnet. Saat itu rumah tangga Randy dan Lady Nayuan berada di tubir perpisahan. Namun kesungguhan Randy untuk mempertahankan biduk rumah tangganya membuat Lady luluh hingga akhirnya mereka kembali bersama. Ya, kalau secara spiritual ya, maaf ini agak sakit. Ya itu tadi gitu, aku ya kembali lagi mengembalikan semuanya ke Tuhan. Berserah diri sama Tuhan. Aku bilang ya udah, kalau aku harus kembali, aku kembalikan, biarlah pernikahan ini Tuhan yang pegang. Jadi aku nggak mau menjaga dia, aku nggak mau. Aku bilang aku biar Tuhan yang menjaga dia gitu loh. Ibaratnya biar Tuhan yang menjaga pernikahan ini, biar Tuhan yang menjaga keluargaku gitu. Dan yang masih hangat adalah prahara rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Berawal dari keisengan menggoda wanita di sosial media hingga akhirnya membuat rumah tangga keduanya hancur berantakan. Kini karena ada wanita lain, Tengku Dewi memilih berpisah dari Andrew yang telah memberinya 2 buah hati. Setelah itu laporannya chat
semakin liar dia di chat-chat. Apa ya, kayak ngechat semua cewek kalau satu Jakarta dichatin kali. iya? Bilang boleh nggak dikirimin foto-fotonya semua buat bukti aku. Kirimin lah, dia transferin cewek ini. Dia transfer cewek itu juga ada. Ada, kan chatnya tuh Cewek WA-nya itu pakai link juga, yang itu dikirim juga. itu tuh postingan si cewek itu di close friend-nya, Dok. Langsung liatin ke dia. Aku langsung liatin ke dia, aku bilang, ya udah kelar ya. Bilang gitu. Selesai ya. Setelah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangganya mandek, akhirnya Zeda Salim ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Bekasi guna memenuhi panggilan perlindungan perempuan dan anak untuk menindaklanjuti laporannya terhadap Habib Ali Jindan. Lantas benarkah di momen itu ada informasi penting yang membuat Zeda sedikit lega lantaran Ali Jindan mengakui jika ia menikahinya? Lantas, jika semua yang dilaporkan Zeda telah diakui Habib Ali Jindan, mengapa proses hukum terbilang alot? Benarkah masih banyak bukti-bukti yang belum dipenuhi oleh Zeda? Hari ini ya, tak kasih bocoran. Jadi, yang diduga suaminya Mbak Zeda itu juga pernah diperiksa. Sudah diperiksa sudah. Dan mengakui. Nah, kebetulan kan Mbak Zeda ini kan, beliau menikah ini kan menikah secara agama, kan itu. Nah, alhamdulillah hari ini siang ini tadi kami memenuhi itu ya, apa itu panggilan undangan daripada PPA, unit PPA dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari Mbak Zeda Salim. Apalagi yang melakukan itu adalah tokoh agama, oknum Habib. Ya. Nah, Sejak ia mendapatkan perlakuan tak menyenangkan hingga ditelantarkan, mental Zeda kena hingga ia harus dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun. Tentu saja peristiwa ini begitu membekas dalam ingatan Zeda. Ia berharap kasusnya bisa segera dimeja hijaukan dan mendapat kepastian hukum. Saya mengalami kekerasan yang tidak main-main, di mana tadi sudah disampaikan oleh lawyer saya, Gus Rofiq. Ada kekerasan seksual, menurut data Komnas Perempuan ya, saya mengalami banyak kekerasan berat, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis, mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu bukan kekerasan yang ringan dan main-main ya, jadi sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun, karena saya mencoba mengakhiri hidup berkali-kali. Dan bahkan kezoliman oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke Imam Besar HRS. Saya percaya sepenuhnya kepada Polres Metro Bekasi bahwa kasus ini insya Allah berlanjut dan berakhir di meja pengadilan. Lantas benarkah selain Zeda ada banyak korban lain yang merasakan hal yang sama dengan Zeda? Benarkah banyaknya korban namun yang berani buka suara hanya Zeda? Karena yang mengadu ke saya 1 lusin lebih, versi yang lain 1 lusin. Jadi kalau digabung 2 lusin. Bayangkan 1 oknum Habib saja sudah merendahkan puluhan harkat martabat perempuan, diinjak-injak seperti itu ya. Baru 1 oknum Habib. Bagaimana dengan kejadian yang tidak kita tahu di luar sana? Menurut saya ini tujuan saya semata-mata adalah agar oknum Habib ini tidak lagi menginjak-injak harkat martabat perempuan.